Input atau masukan. Input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang berupa signal input atau pemeliharaan input. Keyboard. Bila mendengar kata keyboard, maka pikiran kita tidak lepas dari adanya sebuah komputer. Karena keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. 2. Mouse. Pada dasarnya penunjuk pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. 3. Scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer. 4. Kamera digital. Salah satu input device yang sedang marak belakangan ini adalah digital kamera. Dengan adanya alat ini, kita dapat lebih mudah memasukkan data berupa gambar apa saja dengan ukuran relatif cukup besar ke dalam komputer kita. 5. Mic atau mikrofon. Kalau kamera digunakan untuk memasukkan input berupa gambar dan suara, maka mic digunakan hanya untuk memasukkan input berupa suara saja. Nah, itulah beberapa alat input. Dan sekarang mari kita masuk pada penjelasan output. Output atau keluaran. Output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy, ke monitor, atau berupa suara saja. Peralatan output dapat dibagi menjadi 3, yaitu hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film, contohnya printer dan plotter. 2. Soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik, contohnya monitor. Dan driver device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal. Saya Amanda dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Berikutnya generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer ini untuk melancarkan program Apollo. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke awal pengembangan mikrosesor di awal 1970-an. Yang terakhir, generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Halo teman-teman, nama saya Penina Nanlohi. Kali ini saya akan membahas tentang motherboard. Motherboard atau mainboard sering disebut juga papan induk
adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Berikut bagian-bagian motherboard beserta fungsinya. Pertama, soket prosesor berfungsi sebagai tempat terpasangnya prosesor atau CPU. 2. Soket RAM atau slot memori berfungsi untuk menempatkan RAM. 3. NOR bridge berfungsi sebagai komponen utama yang mengatur data pada motherboard. 4. SOT bridge berfungsi sebagai sebutan bagi komponen pembantu NOR bridge. 5. PCI Express 16 kali berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA yang berkualitas. 6. PCI 1 kali berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan aksesoris. 7. Slot AGP berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. 8. Slot PCI berfungsi sebagai slot ekspansi di mana beberapa kartu plug dapat dipasang. 9. BIOS berfungsi sebagai memori permanen. 10. CMOS baterai berfungsi untuk mempertahankan memori dari chip CMOS. 11. Port SATA berfungsi sebagai antarmuka untuk media penyimpanan. 12. Port IDE berfungsi sebagai antarmuka media sebelum SATA. 13. Port floppy disk berfungsi untuk menghubungkan media removable. 14. Port power atau ATX disk berfungsi untuk menghubungkan konektor power. 15. Back panel berfungsi untuk kumpulkan port yang biasanya diletakkan di belakang. 16. Port PS2 mouse berfungsi untuk menghubungkan mouse dengan PC. 17. Port PS2 keyboard berfungsi untuk memasang keyboard. 18. Port paralel berfungsi untuk memasang peripheral. 19. Port serial berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan dewasa. 20. Port SPDIF berfungsi untuk menghubungkan komputer. 21. Port fireware berfungsi untuk menghubungkan peralatan eksternal. 22. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. 23. Port USB berfungsi untuk antarmuka dengan peripheral. 24. Port audio berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sistem.